Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dewi Sekar Arimbi dan saya Iftikhar Liwal akan mempresentasikan tentang pemulihan jasa dan distribusi jasa melalui saluran elektronik. Yang pertama, pemulihan jasa. Pemulihan jasa merupakan salah satu determinan signifikan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Perasaan senang dan kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja atau hasil produk yang dipikirkan terhadap kinerja atau hasil yang diharapkan. Jika kinerja berada di bawah harapan, pelanggan tidak puas. Jika kinerja melebihi harapan, pelanggan amat puas atau senang. Menurut Ciptono pada tahun 2014, pemulihan jasa merupakan salah satu determinan signifikan kepuasan, loyalitas, dan retensi pelanggan. Kualitas pelayanan harus dimulai dari kebutuhan konsumen dan diakhiri dengan persepsi konsumen. Kualitas pelayanan digambarkan sebagai suatu pernyataan tentang sikap hubungan yang dihasilkan dari perbandingan antara harapan dengan kinerja. Respon karyawan terhadap kegagalan jasa berhubungan langsung dengan kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan. Kegagalan jasa umumnya dikelompokkan dalam 3 kategori berikut. Yang pertama, respon karyawan terhadap kegagalan sistem penyampaian jasa karena ketidaktersediaan jasa, layanan yang lambatnya keterlaluan, dan kegagalan jasa inti lainnya. Yang kedua, respon karyawan terhadap kebutuhan individual dan permintaan spesial pelanggan. Karena kebutuhan spesial, respon karyawan terhadap preferensi pelanggan, respon karyawan terhadap kesalahan pelanggan, respon karyawan terhadap pelanggan atau pihak-pihak tertentu yang mengganggu pengalaman jasa pelanggan lainnya. Yang ketiga, tindakan karyawan yang tidak cepat dan tidak diminta karena tingkat perhatian, tindakan luar biasa, norma kultural, gestalt, dan adverse condition. Selanjutnya, perilaku konsumen. Ada 4 kemungkinan respon pelanggan jika terjadi ketidakpuasan. Yang pertama, tidak melakukan apa-apa. Yang kedua, berhenti membeli produk atau jasa perusahaan bersangkutan dan atau menyampaikan negatif atau bad of word kepada keluarga, rekan sejawat, maupun orang dekat lainnya. Yang ketiga, menyampaikan keluhan secara langsung dan atau meminta kompensasi kepada perusahaan maupun penyalurnya. Bila ini terjadi, sesungguhnya perusahaan memperoleh berkah. Yang keempat, mengadu lewat media massa, seperti menulis di surat pembaca surat kabar, mengadu ke lembaga konsumen atau instansi pemerintah terkait, dan atau menuntut produsen atau penyedia jasa secara hukum. Mengidentifikasi tipe pelanggan. Ada 3 tipe pelanggan. Yang pertama, active complainers, yakni mereka yang memahami haknya, asertif, percaya diri, dan tahu persis cara menyampaikan komplain. Yang kedua, inactive complainers, yakni mereka yang lebih suka menyampaikan keluhan kepada orang lain seperti teman, keluarga, dan rekan kerja daripada langsung kepada perusahaan bersangkutan. Yang terakhir, hyperactive complainers, yaitu mereka yang selalu komplain terhadap siapapun. Proses pemulihan jasa yang efektif terdiri atas 4 tahap utama. Yang pertama, mengidentifikasi kegagalan puas. Pelanggan yakin bahwa organisasi bersangkutan tidak akan responsif. Mereka enggan mengkonfrontasi tanggung jawab individual atas kegagalan yang terjadi. Mereka kurang memahami hak-hak mereka dan tanggung jawab perusahaan. Mereka mengkhawatirkan biaya tinggi berkenaan dengan waktu dan usaha untuk menyampaikan komplain.
Dibutuhkan beberapa pendekatan yang terbukti efektif pada berbagai perusahaan, seperti menetapkan standar kinerja, mengkomunikasikan pentingnya pemulihan jasa, melatih pelanggan mengenai cara menyampaikan komplain, memanfaatkan dukungan teknologi seperti customer center dan internet. Yang kedua, pemecahan masalah pelanggan, seperti memberikan hasil yang adil, menyediakan proses yang adil, merealisasikan interaksi yang adil. Yang ketiga, komunikasi dan klarifikasi kegagalan jasa, seperti membuat formulir komplain internet, mengakses komplain yang ditujukan kepada karyawan lini pertama, dan mengkategorikan pelanggan yang komplain. Yang keempat, integrasi data dan penyempurnaan jasa keseluruhan, seperti mengumpulkan data kualitas jasa, mendistribusikan data, dan investasi dalam menyempurnakan kualitas. Baiklah, selanjutnya distribusi jasa melalui saluran elektronik. Keputusan tentang kemauan, kapan dan bagaimana. Saluran penyerahan adalah sarana yang digunakan perusahaan jasa, terkadang dibantu oleh perantara, untuk mengirimkan satu atau lebih unsur produk kepada pelanggannya. Strategi pemasaran harus memikirkan tempat dan waktu dengan memberikan setidaknya cukup banyak perhatian kepada kecepatan dan masalah jadwal, sebagaimana pemahaman tradisional tentang pemahaman fisik. Selanjutnya, pilihan-pilihan untuk penyerahan jasa. Yang pertama, lokasi. Jenis interaksi antara penyedia jasa dan konsumen, yaitu konsumen mendatangi penyedia jasa, lalu penyedia jasa mendatangi konsumen, lalu transaksi bisnis jasa dilakukan melalui kepanjangan tangan perusahaan. Yang kedua, saluran distribusi, yaitu ada penyedia jasa, perantara, konsumen. Lebih jauh tentang lingkungan fisik penyampaian jasa. Peran lingkungan fisik sebagai medium yang menimbulkan perhatian untuk membuat lingkungan fisik jasa tersebut menonjol dari bangunan kompetitor dan untuk menarik pelanggan dari segmen sasaran. Selanjutnya, sebagai medium yang menciptakan pesan dengan menggunakan syarat-syarat simbolis untuk berkomunikasi dengan pelanggan yang diinginkan tentang sifat dan kualitas khusus pengalaman jasa tersebut. Selanjutnya, sebagai medium yang menciptakan efek dengan menggunakan warna, tekstur, suara, bau, dan desain ruang yang menciptakan atau meningkatkan selera untuk barang, jasa, atau pengalaman tertentu. Ada keputusan tempat dan waktu. Yang pertama, lokasinya dekat dengan tempat pelanggan tinggal atau bekerja. Yang kedua, tidak hanya harus mengedepankan kenyamanan pelanggan, tetapi juga harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan operasional yang menetapkan batasan-batasan ketat untuk beberapa jenis jasa. Contohnya seperti bandara. Yang ketiga, jasa operasi seharusnya disesuaikan dengan rutinitas sebagian besar pelanggan. Akhir-akhir ini, jam operasi jasa yang disediakan adalah 24 jam per hari, 7 hari per minggu, sepanjang tahun. Contohnya seperti pemadam kebakaran, kepolisian, dan ambulans, rumah sakit, dan lain sebagainya. Ada proses penyerahan jasa. Yang pertama, perencanaan dan konfigurasi penyerahan jasa, yaitu urutan berbagai langkah, lokasi, dan jadwal dalam proses penyerahan jasa tersebut. Lalu unsur-unsur jasa yang harus digabungkan untuk tujuan penyerahan. Yang ketiga, sifat kontak antara penyedia jasa dan pelanggannya. Lalu sifat proses jasa tersebut pada masing-masing tahap. Aturan pelayanan yang seharusnya berdasarkan sistem reservasi atau prinsip urutan kedatangan pelanggan untuk pelaksanaan pelayan. Yang keenam, metafora dan atmosfer yang harus diciptakan lingkungan penyerahan jasa atau jasa kontak tinggi, seperti seragam, penampilan, dan sikap staf. Bagaimana teknologi menghasilkan revolusi? Yang pertama, pengembangan teknologi pintar yang memungkinkan pelanggan berkomunikasi dengan komputer suatu perusahaan jasa dengan memasukkan perintah di tombol telepon sebagai jawaban atas perintah suara. Yang kedua, penciptaan kios-kios otomatis yang berdiri sendiri yang memungkinkan pelanggan melakukan berbagai jenis transaksi sederhana. Contohnya seperti ATM. Yang ketiga,
pengembangan situs web yang dapat menyediakan informasi, menerima pesanan, dan sebagai saluran penyerahan jasa berbasis informasi. Yang keempat, pengembangan kartu pintar dengan microchip yang dapat menyimpan informasi terperinci tentang pelanggan dan bertindak sebagai dompet elektronik yang berisikan uang digital. Mempromosikan dan menyerahkan jasa dalam internet, yaitu jasa kontak tinggi, kontak langsung antara penjual dan pelanggan, jasa kontak rendah. Tempat pasar dan ruang pasar. Tempat pasar yaitu lokasi fisik di mana pemasok dan pelanggan bertemu untuk melakukan bisnis. Contohnya, keberadaan mal sebagai pusat perbelanjaan dirancang untuk menciptakan pengalaman total yang tidak hanya mencakup toko-toko retail, tetapi juga jasa makanan, klub kesehatan, hiburan, pameran, dan lain sebagainya. Ada ruang pasar, yaitu lokasi maya yang dimungkinkan oleh adanya sambungan telepon dan internet di mana pelanggan dan pemasok melakukan bisnis secara elektronik. Ada peran perantara. Peran perantara ini dijelaskan dengan konsep the flower of service. Kerangka ini memberikan ilustrasi bagaimana perusahaan yang bertanggung jawab atas konsep jasa tertentu dapat bekerja sama dengan satu atau lebih perantara untuk menyerahkan paket jasa yang lengkap kepada pelanggannya. Bahkan produk intinya dapat diserahkan kepada suatu perantara. Ada implikasi karakteristik jasa terhadap manajemen distribusi, yaitu implikasi ketakberwujudan pada manajemen distribusi jasa, implikasi tidak dapat dipisahkan dan manajemen distribusi jasa, implikasi heterogenitas dan manajemen distribusi jasa, implikasi tidak tahan lama dan manajemen distribusi jasa. Baiklah, sekian dari presentasi kami, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.